Kita bersyukur, terima kasih buat firman-Nya. Saya dapat satu gambaran tentang asumsi. Asumsi itu tadi dibilang praduga. Menduga aja belum tentu benar. Apalagi praduga. Jadi sebelum yang belum benar aja ada sebelumnya lagi. Jadi jangan pernah berpikir negatif, ya, termasuk sama Tuhan. Saya tertarik tadi satu hal, sedikit saya tambahkan, nggak apa-apa ya? Sedikit ya sayang, saya tambahin. Ya sedikit aja nambahin tentang apa sih tujuan kita. Saya tertarik itu. Sekarang coba saudara tundukin kepala semua. Tanya sama diri saudara, apa tujuan saudara? Saudara perhatiin ya, ada dua anak nih. Dua anak di rumah Bapa. Yang satu punya tujuan, dia pengen kaya, dia pengen punya harta, dia pengen dapat semuanya. Tujuannya itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar dari rumah bapaknya. Dia hidup sembarangan, sampai akhirnya dia bilang ternyata bukan itu. Itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Uang, kekayaan, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita sama Tuhan cuman hubungan. Yang bisa menyelesaikan semua masalah ini cuman hubungan, nggak ada lain. Sangat disayangkan, banyak orang pengen dapat jalan keluar tapi nggak pernah mau bangun hubungan. Akhirnya apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan, tujuannya pasti salah. Tujuannya pasti salah. Seperti anak yang hilang, dia tidak mengenal bapaknya, akhirnya apa? Tujuannya salah. Saudara harus kenal dulu Tuhan. Gimana caranya saya kenal Tuhan? Tidak ada cara lain selain hubungan. Orang baca firman aja, pikirannya bisa nyasar kemana-mana. Apalagi saudara nggak pernah baca firman. Orang berdoa aja masih bisa disesatkan. Apalagi saudara nggak pernah berdoa. Saya setuju, tadi dibilang pikiran ini liar. Dan yang paling parahnya apa? Diperparah dengan apa? Dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan indera kita yang kita ada di muka kita ini. Itu memperparah semuanya. Contohnya gini, misalnya saya lagi jalan sama Ibu Yuli, tiba-tiba Ibu Yuli kepleset. Di sana ada Ibu Wati. Ibu Yuli kepleset, saya tangkep dong. Ibu Wati bilang, wah gua ngeliat dengan mata kepala sendiri Pak Ferdi pegangan sama Ibu Yuli. Ya misalnya, itu kan asumsi. Kenapa? Karena mata kita menyesatkan. Kadang kita dengar pun belum tentu benar. Nah begitupun dengan masalah, kita ngeliat masalah kita besar. Apakah itu udah final? Masalah itu nggak final. Finalnya jalan keluarnya cuma ada di Tuhan. Kalau kita nggak cari Tuhan, saya bilang percuma hidup kita. Benar, percuma, sama sekali percuma. Saudara akan ngelewatin hal-hal yang percuma, dan hari-hari saudara akan jadi hari-hari yang percuma. Kenapa? Karena kita nggak make hidup kita dengan benar. Kita nggak punya hubungan dengan benar sama Tuhan. Akhirnya apa? Kita hidup dengan pola pikir yang liar. Tingkah laku saya sedikit aja, itu bisa membuat pikiran saudara liar. Itu yang namanya asumsi. Oleh sebab itu,
saya setuju. Apa sih tujuan hidup saudara sekarang? Kalau tujuan hidup saudara sekarang adalah Tuhan, penuhi pikiran saudara dengan Tuhan. Tundukkan ini di bawah kaki Tuhan. Kalau ini nggak pernah tunduk, saudara akan ditundukkan sama kuasa gelap. Saya ulang sekali lagi, kalau pikiranmu nggak pernah ditundukkan, kamu yang akan ditundukkan. Belajar nundukin diri, belajar tundukin pikiran sama firman Tuhan. Baru saudara bisa nundukin diri saudara di hadapan Tuhan. Setuju? Coba lihat deh, apa sih tujuan saudara? Kalau cuman kesenangan, saya bilang, you akan hidup sia-sia, benar. Kenapa? Karena saudara akan gali, dan gak pernah dapat apa-apa. Kalau tujuan saudara adalah Tuhan, saudara akan dapat sesuatu yang berharga. Dan itu tidak ternilai harganya. Gali terus Tuhan, carilah Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya dibilang, carilah Tuhan selama ia berkenan. Gimana caranya kalau dia sudah gimana jadinya kalau dia sudah tidak berkenan lagi? Bukankah kita terbuang? Ingat saya pernah jelasin tentang barang siapa berseru bisa pakai kata dua, lego atau epikaleo. Kita percaya Tuhan, apakah saudara percaya Tuhan udah pasti saudara selamat? Ayo, pasti nggak? Saudara nggak akan selamat kalau saudara tidak pernah mempercayakan diri saudara sama Tuhan. Jangan pikir saudara udah percaya gue mati pasti masuk surga. Kalau saudara tidak pernah menyerahkan diri sama Tuhan, tidak pernah mempercayakan diri saudara sama Tuhan, nggak akan ada keselamatan di situ. Kesuksesan satu hubungan ketika kita percaya dan kita mempercayakan. Setuju gak? Mari sama-sama kita berubah. Kita tundukin kepala. Mari Tuhan selidiki kami. Selidiki kami ya Tuhan. Kalau tujuan kami masih salah, tujuan kami hanya untuk dihormati, dihargai, tujuan kami hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia, tujuan kami hanya untuk punya segala sesuatunya, punya rumah, punya mobil, punya aset. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu tujuan itu salah. Tujuan kami adalah gimana caranya kami menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Tujuan kami adalah Yerusalem baru, kami sampai ke sana. Tujuan kami adalah mengenal Tuhan dengan benar. Tujuan kami adalah gimana caranya kami berpegangan tangan sama Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali pikiran kami liar. Kami berasumsi ke sana kemari. Kami berpikir yang enggak-enggak. Karena mata kami telah membutakan kami. Mata kami telah membuat kami melihat begitu besarnya persoalan dan tidak adanya jalan keluar. Telinga kami telah menyesatkan kami karena kami mendengar begitu fatalnya apa yang kami alami. Tuhan Yesus, kami mau menaruh pikiran kami di bawah kaki Kristus dan kami mau berkata, masalah kami terlalu kecil bagi Tuhan. Persoalan kami sangat tidak berarti ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, apapun yang salah di hadapan-Mu Tuhan.
Ampuni kami. Saudara, kita semua harus menyadari kalau kita adalah makhluk kekal yang ada di bumi yang fana ini. Saudara adalah makhluk kekal yang ada di dunia yang fana, yang Tuhan taruh di dunia ini dengan satu tujuan: membawa orang-orang juga di kiri kanan saudara menjadi kekal. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami tidak terbeban dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mementingkan kepentingan diri kami. Kami mementingkan apa yang kami mau, apa yang kami senang. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menjadi penghalang yang terbesar bagi kemajuan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menjadi tembok bagi terobosan-terobosan terjadi. Karena pikiran kami terlalu liar. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, tolong agar pikiran kami ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau menundukkan pikiran kami sepenuhnya di bawah kaki Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Seringkali kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan mempermudah segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami pada kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan. Saya mengundang yang bertugas kita berdoa. Setiap kali kita makan dan minum, kita menyatakan kerelaan kita untuk mati bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan memberi diri sepenuhnya untuk diperbarui oleh kasih-Nya. Kami berdoa Tuhan, kami percaya firman-Mu yang berkata, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Firman-Mu yang berkata Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus, kami juga percaya akan firman-Mu yang berkata, kalau ini adalah daging-Mu dan daging-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dari daging-Mu dan minum dari darah-Mu, ia tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Tuhan, dan Tuhan juga hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan tubuhnya dan minum darahnya, ia akan hidup oleh Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus.
Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Oh, rabasikira la la. Kita angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, bara bahaya dan celaka? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau darahnya mengubahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari kutuk, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan? Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Aku selagi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselangi bagiku. Kita masuk tahta sucinya. Tahta sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Mari
pertolongan. Kita masuk kata sucinya. Bapak terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada semua kita saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada yang lebih indah daripada kita semua hidup dalam perdamaian. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasihilah satu dengan yang lain seperti aku mengasihimu. Hormatilah satu dengan yang lain seperti engkau menghormati aku. Bapak terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa ini sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa ini tunduk kepada kebenaran. Bangsa ini tunduk pada firman Tuhan. Bangsa ini tunduk pada kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Iblis boleh merancang rancangan yang jahat, tapi kami percaya Tuhan merancangkan demi kebaikan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua jajaran pemerintahan, baik polisi, TNI, semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua masyarakat, semua bersinergi Tuhan.
untuk membangun negeri di dalam nama Tuhan Yesus. Membangun negeri di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan membangun kerajaannya sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua masyarakat di bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Karena ini adalah milik Tuhan. Kami percaya yang milik Tuhan akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang yang persembahan. Bu Kusuma, Bu Yeti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bila hari ini masih diberikan untuk melayani Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, penjagaan perlindungan-Mu begitu sempurna telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Lewat hamba-Mu Ibu Soraya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kami tidak berpikir atau mempunyai asumsi atau berpikiran negatif Tuhan. Namun biarlah kami Tuhan selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Biar kami selalu menghidupkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Soraya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai Bu Soraya lebih lagi ya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Bapa itu menguatkan bagi yang mendengarnya. Bahkan Bapa bertobat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk segala keperluan gereja kami ini Tuhan, Johnson Generation Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mencukupkannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kebutuhan anak-anak-Mu di anak sekolah minggu Tuhan, anak youth Tuhan, bahkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin mengalami ada pergumulan atau apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk sewa gedung gereja kami ini Tuhan, kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya sudah lunas Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Lunas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sudah banyak melihat Tuhan kebaikan-kebaikan yang sudah Kau berikan Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Persiapkan hati kami untuk memberikan persembahan untuk-Mu yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang memberi maupun belum memberi. Kami percaya Tuhan semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang
selanjutnya untuk hari Jumat nanti akan diumumkan melalui untuk hari Jumat kita tidak ada PW, tapi untuk minggu depannya tetap ada di doa sepakat awal bulan. Demikian. Terus berdoa untuk seperti yang kita ketahui keadaan sekarang di Indonesia seperti ini. Tetap kita terus sepakat berdoa untuk bangsa Indonesia kita ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya mau bersaksi ya buat kebaikan Tuhan yang selalu tolong kita semua kalau kita percaya sungguh-sungguh ya. Tadi seperti Bu Soroya kata firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bulan lalu kaki saya itu di atas lutut ya. Jadi di bagian sebelah sini nih ada benjolan. Tapi saya diamin aja. Terus bulan Agustus nongol lagi. Saya diemin kok kayaknya gimana ya, sakit gitu kalau berdiri pujian penyembahan tuh berasa banget sakitnya. Terus saya berobat ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit besar, saya dikirim ke dokter bedah umum. Di situ saya nggak diapa-apain tuh, cuma diperiksa dokter, ya udah Bu, saya rujuk ke USG. Minggu depannya saya USG, saya bilang Tuhan, saya percaya kok kalau Tuhan dulu pernah tolong saya, saat ini juga Tuhan bisa tolong saya. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup, saya bilang gitu. Terus 2 minggu yang lalu habis ibadah hari Minggu itu saya pulang kan. Nah pas mau tidur setiap malam saya kasih minyak urapan. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya Tuhan yang saya sembah itu saya hidup. Saya mau Tuhan keluarkan cairan di kaki saya dengan cara Tuhan tanpa saya harus dioperasi, saya bilang gitu. Pas habis mau tidur itu saya olesin, saya berdoa, saya tidur tuh. Pas tidur saya dikasih mimpi. Jadi kayak apa sih? Tiba-tiba kok di dalam mimpi itu saya berjalan, terus ada darah gitu, kayak pendarahan gitu. Saya bilang, kok ada ini ya? Saya bilang ada darah gitu. Padahal saya kan udah lama udah menopause ya. Tuhan kenapa ya? Saya bilang gitu. Nggak lama dari situ saya kaget tuh, saya bangun, saya pegang kok nggak apa-apa tapi bersih gitu, cuma kayak air gitu. Terus mandi tuh paginya, saya kan Seninnya ke Iktus. Senin saya ke Iktus, saya mandi, lihat kaki saya tuh udah mengecil gitu, kempes. Nah terus dokter kan bilang, Bu Jumat ketemu saya lagi. Jumat saya kemarin ketemu dokter bilang, Ibu ini tidak usah dioperasi karena cairannya tinggal sedikit, dikasih obat. Ibu ini udah sembuh, nggak usah diapa-apain. Kemarin saya ketemu lagi sama dokter. Dok, ini gimana kaki saya? Udah nggak ada kok Bu, udah nggak ada cairannya. Sakit nggak? Enggak, saya bilang. Cuma kalau Ibu sakit, Ibu ke ortopedi, bukan ke saya, bagian saya. Dia bilang gitu kan. Ibu saya kasih obat, udah Bu, Ibu sembuh. Puji Tuhan ya, itu semua karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Terima kasih juga buat dukungan doanya buat saya. Saya percaya kalau ada yang sakit nggak usah takut, pasti Tuhan sembuhkan. Karena saya juga dulu pernah juga hampir diablasi jantung saya, tapi saya dengan iman saya tanya Pak Ferdi, gimana Pak? Saya udah 6 bulan berobat ke Harkit, dokter 6 bulan itu saya minum obat, terus saya ditelepon, Ibu hari ini juga Ibu harus berangkat ini. Enggak, saya nggak mau, saya udah sembuh kok, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan sekarang ya jantung saya sehat ya, karena jantung saya waktu itu makanya saya dikirim ke Harkit. Jantung saya itu ritmenya itu melebihi orang yang normal, yang harusnya ya aritmi, yang harusnya 100 saya cuma 160. Tapi setiap saya di echo setiap bulan jantung saya bagus. Saya imanin, Tuhan saya percaya kalau saya sehat, jantung saya sehat, karena saya percaya tubuh ini adalah bait Allah dan bait ini harus melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, ada yang ulang tahun? Ari. Sardi mau temenin?
Apanya ngemes? Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi anak-Mu Ari Tuhan. Kami mengoleskannya dengan minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu atas Ari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak sendiri anakku, kata Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri. Mungkin kau tidak melihat aku, tapi aku selalu menemanimu. Aku selalu ada, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah, ketika engkau berkata-kata dalam doa, aku mendengar. Ketika engkau memanggil namaku, aku selalu ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa Ari sampai dengan hari ini, Engkau akan membawa dia lebih lagi Tuhan di hari-hari ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, semua sakitnya Tuhan angkat dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Cabut semua sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, semuanya dalam kontrol Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, dan semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan, bawa dia naik lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau akhiri, yuk kita bangkit berdiri. Semua baik. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau mengebaskan semua sampah dan pencemaran apapun, dalam bentuk apapun, atas roh jiwa tubuh kami, atas atribut kami, atas lingkungan kami. Kami mengebaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Engkau membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing juga dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu celaka pun yang bisa menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan merancang segala sesuatunya indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus,
menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan